Di tahun 1998, saat itu saya duduk di bangku SMA kelas 2 ya, di mana ini merupakan momentum atau tahun di mana siswa yang berada di kelas 2 itu menjadi pengurus OSIS. Sebetulnya saya bukan tipikal orang yang senang tampil, senang bicara, tapi entah gimana ceritanya, mungkin ini juga sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya terpilih menjadi satu di antara 3 kandidat yang akan menjadi ketua OSIS. Di mana salah satu hal yang perlu dijalani adalah berkeliling dari kelas ke kelas untuk menyampaikan dalam tanda kutip ya, speech atau pidato sebagai calon ketua OSIS. Hal ini sangat berat. Yang pertama karena saya sebetulnya bukan anak yang senang tampil. Yang kedua, sebetulnya ketika mengikuti kegiatan pelatihan yang berkaitan dengan kepemimpinan itu karena semata-mata ada dan tanda kutip ya semacam mandatori bahwa ketua kelas itu dihimbau untuk mengikuti ya. Apa yang saya lakukan pada saat itu, jujur kalau boleh kilas balik, kacau gitu ya. Percaya dirinya nggak kelihatan atau bahkan nggak ada, kemudian untuk bicara pun susunannya nggak jelas, bahkan apa yang mau disampaikan juga nggak mengerti, karena yang menjadi default atau standarnya adalah menyampaikan apa yang menjadi visi misi ke depan. Sementara pada saat itu saya nggak tahu visi itu apa, misi itu apa, ya tahunya permisi gitu ya. Nah, sampai pada sebuah kesempatan ada salah seorang guru yang menyampaikan kepada saya bahwa sebetulnya ada beberapa hal yang bisa membuat seseorang itu lancar melakukan yang namanya public speaking atau bicara di depan orang banyak. Ya, selain dari keberanian, eh, guru tersebut menyampaikan pentingnya bagi kita untuk menambah literasi atau membaca buku. Dan ngomong-ngomong baca buku, saat itu pun juga bingung, buku apa yang mau dibaca, sementara pelajaran sekolah tidak ada yang mengajarkan secara langsung bicara mengenai tampil di depan orang, bahkan pengembangan diri. Nah, singkat cerita, ketika di rumah, oprak-oprek, ternyata orang tua saya, tepatnya ayah saya, senang membaca buku yang juga berkaitan dengan tema pengembangan diri, walaupun sebetulnya beliau suka baca apapun ya, mau itu majalah, mau itu kisah fiksi, mau non fiksi atau ilmiah juga dibaca aja semuanya gitu ya. Nah, hingga di lemari buku ayah saya itu saya menemukan buku yang sangat legendaris berjudul ini The Secret of Power Presentation, edisi bahasa Indonesia dengan judul Rahasia Kekuatan Presentasi oleh Peter Ersbender. Nah, ini buku yang akhirnya sampai dengan saat ini banyak menjadi referensi saya. Salah satunya adalah ketika saya mengajar public speaking atau presentation skill, khususnya ketika masuk pada tema tentang grogi, gugup, atau mengelola percaya diri, itu juga salah satunya mengambil dari sini ya. Ya, yang saya juga pernah membuatnya di video beberapa waktu yang lalu, yang kalau boleh disimpulkan bahwa ternyata siapapun itu, mau setinggi apapun jam terbang kita, kalau yang namanya sesaat sebelum presentasi atau sesaat sebelum tampil muncul deg-degan, grogi, gugup, itu merupakan sebuah hal yang wajar. Karena si Peter Ersbender ini sebagai dia akademisi juga, ketika melakukan survei ya di institusi pendidikan di mana beliau berada, itu ternyata mendapati mau dia tinggi jam terbangnya, mau pemula, itu hampir semuanya yang kalau di buku ini dituliskan 99% mengalami yang namanya gugup sesaat sebelum presentasi. Maka ada sebuah insight atau pembelajaran yang diperoleh, yaitu ketika kita mau tampil, kemudian tubuh ini merasakan sensasi tidak nyaman ya, atau grogi atau gugup ya, seperti agak sulit untuk menelan ya, kemudian bawaannya pengen
melakukan gerakan-gerakan yang sebetulnya tidak diperlukan, itu sekali lagi merupakan hal yang normal, hal yang wajar. Maka jangan sampai kita menjadikan landasan bahwa, aduh, yang tampil orang lain aja deh, padahal momentum itu diberikan kepada kita. Nah, selain berbicara mengenai bagaimana cara mengelola percaya diri, justru di sini juga ada beberapa poin yang sifatnya fundamental terkait dengan komunikasi ya. Padahal buku ini sendiri ini di versi terjemahan ya, ini tahun 96 ya. Nah, pada bagian pengantar ini ada cukup pesan yang menarik juga nih. Di sini disebutkan bahwa presentasi yang berdaya guna, impresif, dan dikenang itu bermula dari satu, Anda berbicara pada diri Anda sendiri. Yang kedua, berkomunikasi dengan seseorang, artinya empat mata. Dan yang berikutnya adalah menyampaikan presentasi kepada kelompok. Yang kalau ini dikonversi menjadi sebuah cara atau metode latihan untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi, tentunya jangan ragu untuk memulai berlatih presentasi seorang diri. Kalau dulu ada istilah latihan berbicara di depan tembok. Atau kalau melihat bagaimana penampilan kita, latihanlah berbicara di depan cermin. Dan sekarang kita bisa memanfaatkan telepon pintar kita yang memang sudah ada kamera yang dapat digunakan untuk merekam untuk latihan presentasi dalam tahap yang pertama, yaitu berbicara pada diri sendiri, yang tujuannya kita bisa melihat apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, lalu di sini juga ada tambahannya lagi. Setelah kita bisa berbicara dengan diri sendiri, maka yang berikutnya adalah berkomunikasi dengan seseorang. Ya, jadi kalau kita udah bisa presentasi sendiri, artinya kita sudah tahu apa yang mau disampaikan, kita sudah paham betul isi dari presentasi kita, maka yang berikutnya adalah kita bisa berlatih untuk ngomong secara empat mata, one by one, ya, alias satu persatu. Nah, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan kalau kita mau melakukan transisi latihan dari berbicara sendiri di depan cermin, di depan handphone, dengan berbicara di depan orang lain, walaupun sifatnya hanya empat mata. Yaitu, pertama, kenali betul siapa yang menjadi orang yang akan mendengarkan apa yang mau kita sampaikan. Mengapa ini penting? Karena tujuan dari sebuah komunikasi bukan sebatas pada tersampaikannya, tapi ada sebuah transformasi atau perubahan. Perubahan itu beragam, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dari tidak bisa bahkan menjadi bisa. Ya, walaupun dari tahap bisa menjadi bisa ini ada aktivitas lain yang dilakukan selain kita mengkomunikasikan. Nah, lalu kalau dalam konteks kita menyampaikan informasi ke orang lain, ya, ini masih dalam hal dilakukan secara empat mata, maka yang perlu diperhatikan juga adalah selain kita perlu tahu betul siapa yang akan kita ajak bicara, yang perlu kita ketahui juga adalah apa sih manfaat yang akan diperoleh dari apa yang kita sampaikan bagi si orang lain. Maksud saya bagi si orang tersebut ya. Nah, kemudian dengan kita memilih berlatih dengan seseorang, itu juga bisa menjadi masukan atau feedback bagi diri kita sejauh mana isi pikiran kita, kemudian cara kita menyampaikan, cara menggunakan kata hubung, itu betul-betul bisa diterima dengan baik. Nah, yang berikutnya, kita berada pada sebuah tahap yang lebih luas lagi kalau kita sudah berbicara dengan diri sendiri, berbicara dengan seseorang secara empat mata, berikutnya bisa menyampaikan kepada sekelompok orang, baik itu kelompok kecil maupun kelompok yang lebih besar lagi. Nah,
Apa yang perlu diperhatikan? Karena orangnya makin banyak, kepalanya makin banyak, yang otomatis bisa menimbulkan berbagai persepsi, maka sebagai upaya persiapan penting bagi diri kita untuk mencari atau menemukan yang namanya unsur homogenitas atau kesamaan dari masing-masing orang. Bisa karena kesamaan divisi atau unit kerja, kesamaan organisasi, atau bahkan untuk mencari kesamaan bisa kita lakukan di awal, ya. Misalkan sama-sama sedang menghadapi tantangan perubahan, sama-sama ingin mencapai sesuatu yang ditargetkan, dan bicara mengenai kenapa perlu bagi kita untuk mencari atau membangun persamaan dulu di awal. Ini bukan dalam konteks atau dalam rangka kita sengaja menyamanyamakan diri dengan mereka, tapi ada sebuah kaidah juga apabila kata-kata kita ingin probabilitasnya lebih besar didengarkan oleh orang lain, penting bagi kita untuk menghadirkan yang namanya rasa percaya. Dan percaya itu sendiri ternyata bermuara dari yang namanya rasa suka. Dan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk membuat orang lain itu suka dengan diri kita, yaitu dengan menghadirkan kesamaan maupun persamaan. Nah, dari sini kita juga belajar ternyata orang-orang hebat, orang-orang yang mampu menyampaikan sebuah pesan atau sebuah informasi kepada orang lain, atau bahkan bahasa ekstrimnya adalah mereka yang bisa menggerakkan orang banyak, itu ternyata juga bermula dari berbicara dengan diri sendiri, ya. Artinya bukan ngomong terus sendirian, tapi yang pertama adalah kita sudah paham betul, sudah mengetahui betul apa yang memang itu bermanfaat bagi diri kita dan juga bermanfaat bagi orang lain. Setelah itu sampaikan kepada seseorang, dalam hal ini secara empat mata, dan baru berikutnya kita bisa menyampaikan ke orang atau ke sekumpulan orang yang lebih luas lagi, ya. Nah, di buku ini juga dijelaskan secara teknis, ya, hal-hal yang perlu disiapkan, kemudian bagaimana tata letak ruangannya, kemudian seperti apa bahasa tubuh kita, yang itu selebihnya nanti bisa dibaca lebih lanjut tentang buku ini. Namun pada kesempatan video kali ini yang ingin disampaikan adalah lebih kepada poin-poin kuncinya saja, ya. Oke. Yang berikutnya, di sini juga disebutkan tentang 6 cara dalam mengembangkan kepercayaan diri, karena percaya diri ternyata merupakan salah satu elemen yang memegang peranan penting bagi seseorang ketika dia menyampaikan idenya, menyampaikan gagasannya, ya. Nah, yang pertama, saat diperkenalkan, tersenyumlah dan pandanglah sekilas semua hadirin, dan kemudian kepada orang yang mengatakan segala yang baik dari Anda, jangan menunduk malu, berbanggalah. Ada beberapa penekanan. Kalau dari poin ini lebih menegaskan atau menggambarkan jika kita contohnya menjadi narasumber, ya, karena ada kata diperkenalkan. Atau kalau dalam meeting misalkan kita diperkenalkan oleh pihak yang mengundang, tapi yang akan mendengarkan kita adalah dari pihak usernya. Nah, di sini juga ditekankan jangan menunduk malu dan banggalah dengan diri kita, banggalah dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita, banggalah dengan sesuatu yang memang akan kita berikan buat orang lain. Yang berikutnya, mulailah perlahan-lahan dengan punggung dan dagu tegak. Nah, seperti ini. Kemudian, percepatlah secara bertahap. Ketiga, bukalah presentasi Anda dengan mengatakan secara sungguh-sungguh sesuatu hal seperti saya berbahagia di sini hari ini, kemudian saya bergembira untuk membicarakan hal ini kepada Anda, dan yang berikutnya adalah yang ingin saya kemukakan kepada Anda adalah titik. Kemudian akui bahwa kita lebih tahu tentang topik tersebut daripada si pendengar itu sendiri, ya. Dan posisikan diri kita adalah sebagai seorang expert atau sebagai seorang ahli. Karena bicara mengenai ahli ini sendiri
tidak mengikat kepada yang namanya jenjang pendidikan formal ya. Misalkan ketika kita diminta untuk menyampaikan sesuatu berdasarkan pengalaman kita, maka banggalah dengan pengalaman yang kita miliki dan posisikan bahwa diri kita adalah memang orang yang tepat untuk berbagi pengalaman diri kita. Oke. Namun yang penting juga adalah bukan berarti kita malah merendahkan audiens kita bahwa saya lebih tahu daripada Anda, itu sampai terucap ya. Tapi lebih menekankan, lebih memposisikan bahwa untuk objek ini saya expertnya, seperti itu. Yang berikutnya, pakailah pakaian yang terbaik. Ini manfaatnya ada beberapa. Yang pertama, membangkitkan percaya diri kepada diri kita. Yang kedua adalah dalam rangka kita menghormati dan menghargai. Dalam hal ini adalah respect kepada mereka yang menjadi audiens kita, mereka yang mendengarkan apa yang mau kita sampaikan atau apa yang mau kita paparkan. Nah, poin keenam, yang terpenting hiasi wajah Anda dengan senyuman. Nah, di sini disampaikan juga tubuh Anda akan merasa positif apabila ketika kita berbicara juga ada senyumnya ya. Tidak dengan wajah mengkerut atau dengan wajah yang mengerikan, tapi justru dengan senyuman. Oke. Dan di sini juga disampaikan teruslah berkata pada diri sendiri tentang betapa nyamannya perasaan Anda, atau bahasa lainnya adalah melakukan self talk yang positif dengan diri kita bahwa saya nyaman, saya nyaman, saya nyaman. Supaya nanti itu akan berpengaruh kepada ekspresi wajah kita dan itu juga yang akan menjadi energi serta semangat yang akan terpancar atau tertular kepada audiens kita. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau presentasi atau agenda yang kita sampaikan sifatnya agak-agak memberikan tekanan. Saya ambil contoh kasus, seumpama bahwa kita adalah pemimpin sebuah organisasi atau perusahaan yang mengalami kondisi bahwa kinerja atau performance dari organisasi atau tim yang kita pimpin itu sedang menurun, ya, yang memang membutuhkan penekanan. Orang-orang memang cukup beragam ya. Ada orang yang mau menggerakkan sesuatu itu atau termotivasi karena ingin mencapai sebuah hal, ada juga yang ingin menghindari yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan. Bahasa lainnya adalah pain and pleasure atau surga dan neraka lah, sederhananya seperti itu. Maka jika memang kita ingin menyampaikan dengan sesuatu yang sifatnya nerakanya atau hal yang tidak mengenakan terlebih dahulu, tentunya yang dimaksud dengan memberikan senyuman adalah sesuai dengan konteks dan apa yang mau kita sampaikan. Kalau memang kita bermaksud dalam tanda kutip ya, memberikan sebuah hal yang sifatnya berkebalikan ya, bahwa kita adalah sosok yang selama ini memang murah senyum ya. Namun bukan berarti pada saat marah ya kita senyum terus ya, nanti orang juga akan bingung ini sebetulnya saya lagi dimarahin apa dia ceria nih gitu ya. Ada yang memang menyampaikan sebuah kalimat kengerian dengan senyuman dan itu bisa berpengaruh atau menggerakkan audiens atau orang yang mendengarkan. Dalam hal ini adalah anggota tim Anda. Baik, itu sekilas tentang beberapa hal yang menjadi poin di dalam buku Secrets of Power Presentation, salah satu buku yang cukup melegenda berkaitan dengan bidang presentasi. Walaupun memang di sini juga diulas tentang komunikasi yang sifatnya lebih luas lagi. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.